Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jumpa lagi dengan saya Ashifa Yeyen dalam acara Save Your Heart. Acara ini adalah program yang membahas topik-topik kesehatan, tentunya akan sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai masih muda, perlukah MCU? Pada kesempatan kali ini kita telah datang seorang narasumber kita yang sangat cantik, dokter kardiolog kita, Dr. Mira Fauzia, spesialis jantung dan pembuluh darah. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali nih pagi ini. Oh iya. Sudah paginya cerah di luar soalnya ya. Cerah, tahun 2024 makin semangat kita ya, Dok ya. Amin. Oke. Amin. Dok, kita banyak pertanyaan nih, Dok, mengenai tema kita hari ini. Tema kita hari ini tentunya tentang masih muda perlukah MCU? Oke. Ya. Nah, kenapa sih kita ambil tema ini, Dok? Karena kita tahu masyarakat kita ya, Dok ya, saat ini tuh kesadarannya untuk melakukan medical check up atau MCU itu masih jarang, Dok ya. Masih jarang, mereka biasanya datang melakukan pemeriksaan itu setelah sakit atau setelah usia lanjut. Nah, bagaimana nih, Dok, menurut dokter fenomena ini, Dok? Nah iya Mbak Syifa, ini pertanyaannya penting banget ya. Jadi kalau dalam dunia kesehatan itu kita mengenal adanya program promotif, preventif dan juga kuratif. Kalau misalnya kerjaan dokter, perawat dan tenaga kesehatan di rumah sakit yang udah ngobatin pasien gitu ya, itu kan sifatnya kuratif. Nah, namun adanya medical check up ini adalah salah satu langkah untuk melakukan upaya preventif atau pencegahan. Jadi kalau dikatakan fenomenanya sekarang kok ya masyarakat kok banyaknya yang ke kuratif aja ya, sepertinya memang kita harus bisa melakukan sosialisasi lebih jauh ya mengenai pentingnya medical check up ini. Oke, nah kalau gitu kita langsung masuk ke tema kita ya, Dok ya. Oke, Gimana? ini beberapa pertanyaan. Yang pertama, Dok, masyarakat mesti pengen tahu nih, Dok, definisi atau pengertian dari MCU itu apa tuh, Dok? MCU, dari namanya aja medical check up ya, Mbak Syifa ya. Jadi kita tuh pengen mengetahui, ngecek nih kondisi medis tubuh kita itu seperti apa, gitu ya. Ya mungkin kalau dianalogikan sama apa ya, mobil kali ya itu kan ada juga kan general check up-nya ya. Jadi ngecek nih semua fungsi-fungsinya di mobil tuh aman apa enggak, ada yang mesti di tune up apa enggak, ada yang mesti diganti apa enggak, sama ya di badan kita karena sebenarnya kita badan ini kita sudah dianugerahkan oleh Allah dari lahir dan ya sampai usia pada saat posisi kita sekarang ini, semua organ di badan kita dipakai. Setiap hari nafas pakai paru-paru, setiap hari jantungnya berdetak, setiap hari mata dipakai, alhamdulillah bisa dipakai untuk melihat, kuping untuk mendengar dan sebagainya. Jadi kita mesti menilai dengan medical check up ini kita akan menilai bagaimana sih fungsi-fungsi organ di tubuh kita. Oke, jadi kalau mau mengutip dari penjelasan dokter barusan, berarti MCU itu sebenarnya serangkaian proses pemeriksaan nih, Dok, yang dilakukan oleh dokter atau profesional medis yang tujuannya untuk menilai atau melihat kondisi kesehatan seseorang gitu, Dok ya. Betul ya, Dok ya? Betul. Oke. Nah, sebenarnya manfaat MCU sendiri ini apa, Dok? Nah, manfaatnya ya, balik lagi ini adalah satu upaya pencegahan primer. Jadi kita tuh pengen satu, kita tahu dulu ya, tahu kondisi tubuh kita sekarang posisinya di apa nih, sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Mungkin singkatnya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu kondisi tubuh kita bisa menilai tadi what to do next gitu ya. Betul. Selanjutnya apa yang kurang nih, apa yang bisa kita lakukan lebih lanjut dengan diri kita, dengan kondisi kesehatan kita. Dari medical check up juga kita bisa melihat apakah kita tuh punya faktor resiko untuk terkena penyakit yang lebih lanjut gitu ya. Jadi udah dari judulnya pencegahan, emang nanti pada akhirnya akan mencegah untuk kena atau berlanjut ke masalah-masalah penyakit kronik. Oke, jadi manfaatnya sebenarnya penting banget, nggak cuma untuk pasiennya sendiri, juga untuk dokternya, Dok ya. Jadi kalau misalnya tadi Sipa dengar baru penjelasan dokter bahwa
manfaatnya ternyata kita bisa nih meminimalkan resiko penyakit di masa depan. Betul. Dan juga meningkatkan status kesehatan pasien tersebut sekaligus bagi tenaga medisnya tuh bisa sebagai perencanaan melakukan metode pencegahan dan juga pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi klinis pasiennya gitu betul. Dok ya. Dan pada beberapa kasus kita juga bisa bukan cuma pasien tapi juga keluarga. Misalnya di keluarga memang ada penyakit yang sifatnya diturunkan gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau satu udah kena nih, terus kita udah tahu satu kondisi yang memang sifatnya diturunkan, kita bisa ngecek ke anggota keluarga yang lain juga untuk mencegah terjadinya penyakit atau bahkan perburukan. Oke, baik. Nah, sebenarnya nih Dok, masyarakat pasti pengen tahu nih Dok, usia ideal, ada nggak sih usia ideal untuk dilakukan MCU? Sejak usia berapa sebenarnya disarankan untuk melakukan MCU Dok? Jadi usia ya. Kalau misalnya berbicara usia, ini mungkin saya batasi di usia dewasa ya. Ada anjuran dari American Medical Association ya. Jadi kalau misalnya usia dewasa itu dikatakan dewasa kalau usia 18 tahun ke atas. Nah, cuman mungkin orang mikirnya 18 tahun masih muda banget gitu, ngapain juga lagi MCU. Nah, tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang bisa kita temui di usia muda. Jadi tetap sejak usia 18 tahun itu perlu melakukan medical check up. Nah, berapa usia batasannya berapa? Batasannya ya nggak terbatas, tentu saja nggak terbatas. Seperti halnya barang, semakin usianya bertambah, fungsinya bisa menurun gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya pada fase-fase awal artinya 18 tahun sampai 40 tahun itu medical check up bisa dilakukan per 5 tahun aja. Baik. Atau ada juga ahli yang mengatakan kalau misalnya perempuan itu tiap 3 tahun, kalau laki-laki bisa per 5 tahun. Begitu usia udah 40 tahun ke atas, dilakukan setiap tahun. Karena potensi penyakit di situ udah makin banyak ya. Life begins at 40 kan ya. Iya, betul. Beginsnya itu ternyata begins dengan penyakit gitu. Oke. Baik, jadi memang dari usia sebenarnya usia muda 18 tahun pun udah bisa untuk melakukan pemeriksaan MCU ya Dok ya. Betul. Nah, mungkin satu lagi Mbak Syifa. Kalau misalnya wanita. Nanti tuh medical check up mungkin kita bahas nanti, tapi sedikit saya ini ya Mbak Syifa. Ada juga pemeriksaan yang kalau tadi kan kita bicara tentang yang dewasa ya, dewasa muda dan 40 tahun ke atas. Memang sebenarnya pada populasi anak bisa juga dilakukan medical check up, tapi sifatnya mungkin kalau kayak di anak tuh pertama-tama kan vaksinasi. Dan dari vaksinasi itu sebenarnya vaksinasi bulanannya dokter akan menilai itu sebenarnya bagian dari medical check up juga ya kan. Kesehatan anak, tumbuh kembang anak tuh kayak apa, itu sebenarnya bagian dari medical check up juga. Belum lagi kalau pemeriksaan MCU yang buat wanita ya kan, ada juga yang berkaitan sama kesuburan, sama kesehatan reproduksi. Dan juga nanti akan ada kaitannya dengan kesehatan jantung. Oke, baik. Nah, Dok, kalau misalnya nih masyarakat sudah aku mau melakukan pemeriksaan medical check up nih, sebenarnya ada persiapan Dok yang fisik atau psikologis yang harus dijalani dulu untuk pasien atau seseorang untuk melakukan medical check up. Ada nggak Dok persiapan apa saja Dok? Fisik sama psikis ya. Kita ngomongin dari psikis dulu kan ya? Boleh Dok, silakan Dok. Karena banyak banget yang saya pengalaman nih yang udah saya temui, sebenarnya orang-orang dapat fasilitas medical check up dari kantor, tapi nggak dimanfaatkan. Kenapa? Karena apa? Karena Dok saya takut nggak bisa nerima hasilnya. Baik. Udah kalah sebelum bertanding lah ya gitu. Jadi yang pertama-tama harus disiapkan ya psikisnya adalah bahwa kita nih pengen ngecek kondisi tubuh kita, bukan pengen nyari penyakit gitu ya. Jadi beda kan mindsetnya antara kita pengen tahu kondisi tubuh kita sama kita pengen tahu penyakit kita ada apa aja sih gitu ya. Jadi positif negatifnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu kondisi tubuh kita, ya memang tujuannya adalah untuk pencegahan supaya tidak terjadi penyakit kronis, atau pencegahan kalau memang sudah ada sesuatu, pencegahan ke arah yang lebih buruk gitu. Itu secara psikis. Betul. Kemudian secara fisik aja nih. Ya karena ada pemeriksaan yang standar yang harus dengan puasa. Kemudian ada beberapa pemeriksaan yang butuh fisik kita lagi prima gitu ya. Jadi anjurannya adalah cukup istirahat.
Cukup istirahat, dan juga kalau memang dianjurkan untuk puasa sesuai dari apa namanya yang nanti kan akan diberikan persiapan tergantung dari apa yang diperiksa nih ya. Kalau secara general ya puasa 10 sampai 12 jam, kemudian tadi istirahatnya cukup. Kemudian ada juga beberapa yang harus puasanya agak extended gitu ya. Misalnya mau atau minumnya agak banyak nanti misalnya sebelum dilakukan pemeriksaan USG abdomen gitu. Jadi sangat tergantung dari detail pemeriksaan yang akan dilakukan. Cuma secara general tadi puasa sama istirahat cukup sih. Oke, dan psikisnya juga yang paling penting ya dok ya. Itu nomor satu. Nah dok, ini Rumah Sakit Jantung Harapan kita kan sebagai pusat rujukan nasional kardiovaskuler ya dok ya. Kita punya layanan MCU jantung dok. Nah sebenarnya pemeriksaan apa saja sih dok yang dilakukan untuk layanan MCU jantung nih dok yang bisa diterima oleh masyarakat? Silakan dok. Baik. Layanan MCU jantung itu juga mencakup layanan MCU yang tadi saya katakan sebagai general check up ya. Jadi mulai dari pemeriksaan anamnesis, kita pertama akan melakukan wawancara. Wawancara ini akan berhubungan dengan kondisi kesehatan Bapak Ibu sehari-hari atau yang saat ini, dan juga riwayat yang dulu, riwayat penyakit, kemudian nanti berhubungan dengan faktor keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan juga kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik, misalnya yang merokok atau olahraga. Nah kemudian ada pemeriksaan fisik oleh dokter, kemudian yang standar ada pemeriksaan ronsen, toraks, lalu untuk jantung ada EKG. Rekam jantung. Kemudian ada pemeriksaan lab, dan labnya ini kalau yang standar biasa ada darah rutin, pemeriksaan gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, fungsi hati, dan apabila memang diperlukan pemeriksaan jantung yang lebih lanjut, kita bisa melakukan pemeriksaan beberapa enzim ataupun hormon. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah ekokardiografi atau USG jantung ya Mbak Syifa. Kalau tadi biasanya nih pasien suka ada yang, dok apa sih bedanya EKG sama eko gitu ya. Dua-duanya emang akan kita lakukan. Yang satu rekam listrik jantung si EKG, yang satu USG jantung. Jadi kita akan melihat struktur jantung secara lebih detail. Kemudian pemeriksaan berikutnya ada juga kalsium score. Nah itu untuk menilai sebelum kalsium score saya mungkin bisa ngomong tentang treadmill dulu ya. Treadmill test untuk menilai apakah untuk memprediksi apakah ada kemungkinan sumbatan di pembuluh darah jantung koroner. Kemudian yang lebih advance lagi bisa dilakukan kalsium scoring untuk melihat pembuluh darah koroner kita tuh kira-kira ada potensi sumbatan atau tidak. Bahkan kita bisa melihat langsung nanti pembuluh darah koronernya seperti apa dari MSCT koroner. Kemudian karena sesuai namanya kardiovaskular ya, jadi bukan cuma jantung, ada juga pembuluh darah. Kita juga bisa melihat bagaimana aliran pembuluh darah di ekstremitas, jadi di kaki, di tangan, bahkan di pembuluh darah leher, pembuluh darah karotis, yang ini akan berhubungan langsung dengan pembuluh darah otak. Kurang lebih itu Mbak Syifa. Nah pemeriksaan tadi kan banyak sekali dok ya MCU jantung di Rumah Sakit Jantung kita ini. Nah sebenarnya kira-kira penyakit apa nih dok yang bisa diketahui dari hasil MCU yang dilakukan oleh masyarakat di Rumah Sakit Jantung kita dok? MCU jantung ya. Jantung. Jadi tentu saja kita akan menilai faktor resiko yang paling banyak adalah faktor resiko penyakit jantung koroner. Dari pemeriksaan EKG, eko, kemudian treadmill, CT scan gitu ya. Yang paling banyak kasusnya adalah penyakit jantung koroner. Kalau dari lab kita bisa melihat faktor resikonya tadi, apakah ada diabetes, apakah ada masalah kolesterol, dan juga tentu di awal pemeriksaan fisik hipertensi ada atau tidak. Kemudian apakah penyakit-penyakit ini sudah menyebabkan komplikasi di organ-organ yang lain ya dari pemeriksaan labnya. Kemudian kalau dari EKG, selain penyakit jantung koroner, kita juga bisa melihat apakah ada pembesaran di jantung,
apakah ada kelainan irama atau yang disebut dengan aritmia. Iya, aritmia. Kemudian dari eko kita bisa melihat pompa jantungnya gimana ya, fungsi jantungnya tuh turunkah atau baik, atau apakah ada masalah pembesaran juga di jantung, apakah ada masalah di katup, bahkan sampai detail apakah ada kebocoran itu, atau ada katup yang sempit, atau ada katup bahkan yang bukan katup, pembuluh darah yang letak struktur jantungnya tuh beda gitu. Jadi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan biasanya. Oke. Jadi banyak sekali informasi yang bisa didapat dari MCU jantung ini, Dok ya. Oke. Nah, Dok, sarannya dokter nih, Dok. Misalnya hasil pemeriksaan sudah keluar nih untuk masyarakat yang melakukan MCU jantung nih khususnya ya. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasien atau keluarga setelah ditemukan adanya penyakit nih, Dok. Nah, seperti apa nih, Dok? Sarannya dokter, Dok. Dari MCU terus nemu hasil. Yang pertama tentu jangan panik. Ya, kan tadi kan udah nyiapin psikis ya. Oke, udah ada nih hasilnya. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah ini bukan cuma fasilitas MCU tentu saja, tapi juga fasilitas pengobatannya dan tindakannya juga insya Allah sudah cukup lengkap ya. Jadi apabila memang ditemukan masalah pada jantung ataupun pembuluh darah Bapak Ibu, bisa langsung berkonsultasi ke ahli-ahlinya di sini ya. Di sini kami juga kan ada divisinya masing-masing kan, sesuai dengan bidangnya. Misalnya Bapak Ibu sahabat PJNH ya, ini ada masalah koroner, nah nanti ada tim, apabila dibutuhkan tindakan lebih lanjut ke tim intervensi gitu ya, atau ada masalah yang harus dilakukan operasi misalnya nanti sama tim bedah jantung dan sebagainya. Oke, baik. Jadi jangan panik, ikuti saran dan instruksi dokternya sebaiknya seperti apa supaya cepat ditangani, Dok ya, kalau walaupun ada penyakit tertentu yang sudah kita temukan dari hasil MCU ya, Dok ya. Oke. Nah, lagi mungkin Mbak Siva, belum tentu masalah yang dialami di jantung itu harus dilakukan tindakan ya. Nah, kalau memang dibutuhkan tindakan, di sini ada juga yang cukup dengan pengobatan dan konsultasi yang teratur, serta ada program-program yang bisa Bapak Ibu ikuti. Oke, jadi itu pun sekali lagi nggak terbatas dari usia yang sudah lansia, sudah tua, tapi dari masih remaja pun tadi sudah perlu lakukan medical check up di jantung kita ini, Dok ya. Oke. Nah, Dok, ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Closing statement, Dok, terkait diskusi kita tentang tema kita nih hari ini, Dok. Silakan, Dok. Closing statement. Apa ya? Banyak ya tadi ya. Oke, jadi medical check up ini dalam hal ini khususnya medical check up jantung ya, merupakan hal yang penting yang bisa kita lakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan. Dan ini adalah menurut saya sih salah satu investasi untuk diri kita, karena bagaimanapun juga kesehatan itu penting dan sifatnya mahal ya. Jadi kalau kita bisa mencegah lebih dini, maka ya insya Allah kita akan terhindar dari masalah yang lebih banyak di kemudian hari. Oke. Dokter Mira, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di sini. Penjelasannya yang luar biasa, sangat lengkap. Mudah-mudahan banyak manfaatnya nih, Dok, kita diskusi pagi ini, dan juga masyarakat jadi lebih paham. Sebenarnya sangat penting loh yang namanya medical check up walaupun dari masih muda ya, sejak dini itu sangat penting ya, Dok ya. Terima kasih banyak nih, Dok, atas waktunya. Kapan-kapan kita undang lagi boleh, Dok ya? Silakan dengan senang hati. Nah, masyarakat Indonesia, sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, kalau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai medical check up jantung, bisa hubungi ke nomor telepon 1534 atau ke WA 0812 9000 4370. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita dan juga semua tim yang sudah mendukung, terutama untuk masyarakat nih, sahabat Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang sudah senantiasa setia banget nih, Dok, untuk nonton acara kita ya. Kita nantikan lagi nih tema-tema podcast berikutnya yang insya Allah semakin bersemangat lagi kita memberikan informasi kepada masyarakat. Mohon maaf juga kalau ada tutur kata, sikap dan perbuatan kami dari kami berdua ya, Dok ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.